Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tutorial implementasi JST atau jaringan syaraf tiruan menggunakan MATLAB R2015A. Jadi saya di sini menggunakan MATLAB tahun 2015 ya, dengan mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Lalu judulnya adalah jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa. Disusun oleh saya sendiri, Bima Ganesha Putra dari Teknik Elektro Rekbe. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Gigih Priandoko, MT PhD dari Universitas Widyagama Malang. Baik, langsung saja teman-teman. Kita cari dulu untuk jurnalnya. Saya kemarin sudah dapat jurnalnya dari internet ya. Untuk jurnalnya ini judulnya adalah Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan algoritma break propagation untuk memprediksi prestasi siswa. Disusun oleh saudara Fatmi Zola, Gunadi Widi Nur Cahyo, dan Julius Santoni. Izin ya teman-teman ya. Nah, dari jurnal ini, jurnal teknologi dan open source ini, kita bisa melihat datanya, data input maupun data output ya. Di mana data input dan outputnya kita cari, scroll ke bawah, lalu kita cari tabel. Nah, di sini ada tabel 1 data input pelatihan prediksi prestasi siswa. Contohnya adalah nilai ujian bahasa Indonesia 8,6, bahasa Inggris 8,6, MTK 8,5, IPA 8,5, rata-rata 8,5. Nah, inputnya mana? Inputnya ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, dan IPA ini ya. Nah, untuk outputnya adalah rata-rata ini 8,55. Sebelum masuk ke MATLAB, kita harus menyalin ya, mengcopy data ini ke Excel. Coba kita lihat untuk Excel-nya. Nah, ini. Untuk Excel-nya, biar lebih enak ya. Sebentar. Nah, di sini ya, terlihat ada X1, X2, X3, X4, dan Y. Dari mana itu data semua itu? Ya, dari data input. Nah, inputnya misalkan, nih, bahasa Indonesia 8,6, taruh di sini. Bahasa Inggris 8,6, taruh di sini. MTK 8,5, IPA 8,5. Terus ditulis atau di copy sampai memenuhi data yang diperlukan. Saya di sini mengambil 10 data ya, jadi 1 hingga 10 saya salin di sini semua. Termasuk untuk Y adalah hasilnya. Hasilnya berapa? Yang pertama 8,55 di sini. Yang kedua 9,44 di mana di sini. Yang ketiga 8,48 di sini sampai 8,45 di nomor 10 ini ya. Oke, setelah itu, setelah kita dapat datanya, kita tidak bisa langsung memasukkan ke MATLAB karena MATLAB itu bisanya adalah membaca angka biner 1 dan 0. Maka dari itu kita harus transformasi. Ya. Sebelum transformasi, kita harus cari datanya dulu ya, teman-teman ya. Oke, untuk PDF-nya kita sudah selesai. Kita lanjut ke Excel-nya. Nah, kita harus mencari min-nya. Min-nya dari mana? Min-nya ini di sini. Min sama dengan C5/L8. Kita coba ya. Coba sama dengan min. Oke. Kurung buka 8,6 sampai 8,5 kurung tutup enter. Nah, 7,5 ya kan.
Max-nya pun sama. Max sama dengan dari 8,6 sampai 8,5, ketemunya 9,8. Lalu selisih. Selisih mana? Selisih sama dengan max, ya. Max kurangi min. Enter. Nah, ini 2,3. Begitupun sama untuk yang hasilnya. Minnya kita lakukan seperti cara yang di atas. Maksimalnya pun sama. Dan selisihnya juga sama. Nah, untuk transformasi, gimana nih caranya? Caranya adalah, nah ini. Kita hapus dulu ya. Nah, oke. Caranya adalah sama dengan buka kurung 8,6 kurangi, kita tulis minimal ya. Ini secara manual aja. 7,5 tutup kurung per 2,3. Ya. Sudah ketemu hasilnya, lalu kita seret saja. Seret ke samping, seret ke lalu seret ke bawah. Oke. Sudah jadi. Ya kan? Lalu untuk hasilnya bagaimana? Sama untuk rumusnya seperti tadi ya. Y pertama kurangi minimalnya 8,03 dibagi selisih 1,41. Oke, kita sudah punya data. Lanjut kita masuk ke MATLAB. Oke. Di awal MATLAB kita harus memasukkan perintah workspace. Ya, kelihatan ya. Lalu kita enter. Nah, di sini di kanan akan muncul workspace. Setelah itu kita klik new. Kita tulis input. Ya. Lalu tak lupa juga kalau ada input, kita harus masukkan juga outputnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya memasukkan Excel ini ke data MATLAB. Kita klik 2 kali inputnya. Nah, di sini kan muncul. Nah, tinggal kita copy saja. Ya. Dari sini dari transformasi ya, kita copy, klik kanan. Copy. Taruh di sini. Paste. Nah, sudah ketemu. Lalu untuk outputnya sama. Yang data di sini. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, sudah jadi ya. Jika sudah jadi, kita lanjut masukkan perintah lagi nn tool. Ya, ini ya, dicek ya. Oke, enter. Nah, di sini akan keluar Natural Network atau Data Manager nn tool-nya, meliputi dari input data, target data, input delay stage, network, output data, error data, dan layer delay stage. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah karena kita sudah punya database di MATLAB, kita langsung saja import ya. Nah, source-nya adalah import from MATLAB workspace. Kita klik input, namanya input saja biar disamakan. Klik input data dan kita import. Nah, input has been imported as input data into the network or data manager ya. Jadi ini sudah masuk. Lalu yang kedua adalah sekaligus output. Output, name-nya output,
dan importnya sebagai target data. Kita import. Nah, output has been imported as target data into the network or data manager. Oke, kita close. Nah, di sini sudah muncul ya, input datanya input, target datanya output. Jika teman-teman mencoba belum keluar, harus diulangi lagi sampai keluar input dan outputnya data. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik new. Nah, di sini ada create network or data. Namanya ini bisa diganti sesuai dengan keinginan dari teman-teman ya. Kalau di sini saya coba pakai nama Brotoseno. Ya. Nah, di sini untuk network tab-nya karena kita menggunakan back propagation ya, maka di sini kita menggunakan feed forward back propagation. Ya, jadi ini sudah tepat. Namun kalau misalkan teman-teman pakai cara lain banyak, di sini ada layer linear ya kan, perceptron dan lain-lain, probabilistik ada. Tapi kalau saya sesuai dengan jurnal menggunakan feed forward backprop. Lalu input datanya kita select input, outputnya kita select output. Lalu untuk adaption learning function kita menggunakan train GD. Kenapa train GD? Karena lebih mudah dipahami dan lebih simple. Dan juga learn-nya untuk learn menggunakan learn GD. Performance function-nya menggunakan MSE. Dan untuk number layer-nya ini terserah teman-teman. Bisa menggunakan 2, 3, 4, dan seterusnya. Saya menggunakan 3 layer ya. Oke. Layer 1 itu gunakan logic. Untuk layer 2 gunakan juga logic. Dan layer 3 gunakan purelin. Oke. Setelah semuanya selesai, kita klik view. Nah, ini sudah jadi ya untuk gambaran layernya dari input, hidden layer yang pertama, hidden layer yang kedua, dan output layernya. Nanti lanjut ke output akhir. Oke. Jika selesai kita close. Oh, maaf, harusnya kita create. Aduh. Nah, oke, sebentar ya. Itu tadi harusnya kita create LAN GD, training GD, MSE 3. Oke, view. Oke, sudah benar. Oke, sudah benar. Langsung kita create. Oke. Jadi di sini ada new network code Brotoseno add to network or data manager. Oke. Ya. Kita close. Nah, di sini networknya sudah ada Brotoseno ya. Oke, ada Brotoseno. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menampilkan output data dan error data? Kita klik ini, Brotoseno. Nah, muncul kan ini. Lalu kita coba training ya. Untuk inputnya kita masukkan input, targetnya kita masukkan output, dan training parameter di sini ada show window, show command line, show epoch, time, goal, min grade, max file, dan LR ya. Untuk di sini min grade-nya saya buat 0,9. Max file-nya ini terserah, bisa diisi teman-teman. Saya coba 1000 dulu. Ya. Untuk di sini saya pakai 0,1. Oke, sudah. Kita coba train network. Nah, lalu kita cek performance-nya bagaimana. Nah, di sini performance-nya seperti ini ya. Yang paling bagus adalah mendekati base atau G-base ya di sini ya. Yang paling bagus di sini. Performanya masih 0,07. Oke.
Kita coba lagi, epoxnya kita fullkan 100, coba regression. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini garisnya masih tidak beraturan. Ya, masih tidak beraturan. Maka dari itu kita harus coba lagi. Ya. Coba try network lagi. Nah, masih kurang. Nah, ini sudah lumayan bagus nih. Ini R-nya 0,96. Terus all-nya 0,96. Oke, ini sudah mendekati, ini bagus ini ya. Oke, jika sudah mendekati targetnya, sudah mendekati, ya bisa kita gunakan hasil yang ini. Jika belum mendekati, bisa menggunakan hasil yang lain ya, seperti itu ya. Jika sudah, kita close dan kita simulate. Inputnya menggunakan input, supply targetnya centang, targetnya kita menggunakan output, dan simulate network. Oke. Nah, ketika kita simulate network, di sini akan muncul output data protoseno error ya. Nah, jika ingin mengetahui datanya, kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada ya datanya ya, errornya. Dan untuk protoseno outputnya, kita sudah ada datanya juga. Bagaimana validasinya? Kita ngeceknya ulang. Bagaimana caranya adalah, nah, ini yang pertama nih. Kan ini yang sudah ditransformasi tadi ya. Hasilnya bagaimana? Nih, 0,32 mendekati 0,36. Nih, yang kedua adalah 0,99 mendekati 1. 0,34 mendekati ya. Jadi untuk outputnya sudah mendekati input. Artinya jaringan syaraf tiruannya sudah mendekati base itu tadi. Ya. Oke, mungkin di sini presentasi tentang penjelasan dari Excel ke MATLAB. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya.